Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti yang akan berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, dan ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji 3 hal kepada kaum Yahudi. Dan 3 janji itu 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Lalu, apakah kira-kira janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Sahabat beriman, Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Juga kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda atau Yehuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub ini memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata yaitu Isra yang artinya hamba dan Il yang artinya Tuhan. Jadi arti Israel adalah hamba Tuhan. Sebenarnya itu nama yang begitu bagus, tetapi namanya tidak sesuai dengan orang-orang yang melakukan pembantaian di tanah Palestina. Kemudian karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ada banyak sekali nabi yang diutus kepada kaum ini, melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Dan karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari nabi-nabi itu didustakan mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-87. Sahabat beriman, mereka dikatakan membunuh Nabi Isa, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa tetapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lainnya. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa yang ada di bumi. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan hanya sekedar kebetulan saja, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dahulu kala, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan juga Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Hal itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka,
pada saat pengusiran pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Sahabat beriman, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih mereka giliran untuk menguasai dunia. Setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluhlantakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika kita lihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai, seperti bidang ekonomi sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 6. Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyatanya kita bisa melihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Dan tak hanya itu sahabat beriman, saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Dan kini terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka pada berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi semakin meningkat, manakala ekonomi dan militer mereka di-backing oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejian yang dilakukan oleh Yahudi. Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Sahabat beriman, dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Dan konon menurut berita yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena menurut pemahaman mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua adalah karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia
Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Yang ketiga itu, kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bernama Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin kembali, sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dahulu pernah menaklukkan bumi Palestina. Di dalam kitab Taurat sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu bumi Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka akan membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan komen agar lebih bermanfaat nantinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.